Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ilaihi nu'minu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi wa qul fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari Jumat yang sangat mulia ini selain memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang terus-menerus mengabadikan dan memberikan nikmat kepada kita semua. Atas kudrat, iradat dan inayahnya sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang taat dan istiqomah menjalankan ajarannya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib Jumat berwasiat bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita sadari bahwa apapun yang kita miliki di alam dunia ini, yang mungkin hari ini masih terus kita upayakan, kita usahakan, kita cita-citakan, baik berupa pangkat dan jabatan, kekuasaan yang tinggi, kekayaan, status sosial, dan berbagai macam kenikmatan dunia lainnya yang mungkin hari ini dengan susah payah kita raih, kita usahakan, harus kita sadari bersama selaku seorang muslim bahwa itu semua akan berakhir dengan kepunahan, bahwa itu akan kita tinggalkan, dan yang kekal abadi menemani, menyertai, bahkan menyelamatkan kita kelak di yaumil hisab adalah keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib Jumat mengimbau dan mengajak, marilah sama-sama kita jadikan kesempatan umur, kesempatan waktu yang sangat singkat yang Allah berikan kepada kita semua, mari sama-sama kita manfaatkan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, apabila itu sampai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu tidak sampai, sudah sepatutnya lah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita jadikan apapun yang Allah berikan kepada diri kita, baik berupa pangkat, jabatan dan yang lainnya, harus semuanya kita jadikan wasilah untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan kita menjadi seorang pejabat, penguasa yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, jadikanlah kekuasaan, jabatan itu sebagai wasilah untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Apa
dengan cara kita melahirkan berbagai macam kebijakan dan program yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat, serta kita tidak melakukan berbagai macam hal yang menyimpang seperti korupsi dan lain sebagainya. Apabila Allah takdirkan kita menjadi orang yang kaya raya, diberikan kemudahan rezeki yang berlimpah ruah, jadikanlah itu sebagai sarana wasilah untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dengan kekayaan kita. Dengan mengeluarkan zakat, gemar berinfak, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta membantu masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan apapun episode hidup kita yang Allah berikan, harus semuanya kita jadikan wasilah untuk sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, saat ini kita masih berada di pandemi global COVID-19. Kalau kita lihat data dari tim Ketua Gugus COVID-19 Pusat, bahwa jumlah terkonfirmasi yang di Indonesia ini, COVID-19 ini di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlahnya sudah mencapai 250.000 lebih. Ini jumlah. Indonesia merupakan negara yang tertinggi se-Asia Tenggara dalam COVID-19 ini. Belum dalam skala kecil, kita bisa lihat di kota Tangerang Selatan. Asalnya kota Tangerang Selatan sudah masuk kategori kota dalam predikat COVID-19 ini zona kuning, sekarang sudah kembali lagi menjadi zona merah. Dan beberapa wilayah di Tangerang Raya dengan jumlah penyebaran mencapai 859 lebih yang terkonfirmasi COVID-19. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Jangan dianggap sepele apalagi diremehkan, bahwa ini sangat mengkhawatirkan sekali, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal kota Tangerang Selatan. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, lalu bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini? Kita harus bersikap seperti apa menghadapi pandemi global COVID-19 ini yang sangat berdampak bagi kehidupan umat manusia ini. Bukan hanya sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, bahkan sektor agama pun kita terkena dampak dari COVID-19 ini. Ada beberapa akhlak seorang muslim dalam menghadapi musibah, wabil khusus pandemi global COVID-19 ini, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Yang pertama adalah kita harus meyakini betul bahwa musibah COVID-19 ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa peristiwa pandemi global COVID-19 ini sebelum terjadi itu sudah tercatat rapi di Lauhil Mahfudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah, kita harus yakin betul akidah, tauhid dan keyakinan kita bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa musibah COVID-19 ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Dan tidaklah musibah yang terjadi baik di muka bumi maupun pada diri kamu sendiri illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tercatat rapi di kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian semua diciptakan. Inilah ajaran Islam. Jangan sampai akidah kita melenceng gara-gara ada musibah. Apalagi saat ini sedang ramai dibicarakan, katanya pandemi global COVID-19 ini adalah teori konspirasi, bahwa ini buatan satu negara untuk menghancurkan negara lain dan berbagai macam motif lainnya. Itu silakan saja, tapi dalam perspektif akidah umat Islam, bahwa ini adalah takdir Allah, bahwa ini bersumber dari Allah. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk. Sebuah virus yang sangat kecil
bisa memporak-porandakan negara superpower, negara yang mengklaim paling kuat dan lain sebagainya. Allah buktikan kekuasaannya dengan menurunkan COVID-19 ini. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus yakin betul bahwa ini datangnya dari Allah, dan hanya Allah lah yang bisa mengangkat dan menghilangkan virus ini, karena ini adalah akidah umat Islam. Jangan sampai kita melenceng dengan ketentuan takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah COVID-19 ini dalam perspektif Islam, akidah tauhid kita, bahwa ini adalah hak prerogatif Allah, bahwa ini memang Allah turunkan ke alam dunia. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, ketika Allah menurunkan musibah berupa COVID-19 ini, kita bisa menilai dalam perspektif kita sendiri dan dalam perspektif umat Islam. Apakah musibah COVID-19 ini ujian? Apakah ini azab? Atau apakah ini rahasia Allah yang Allah turunkan ke alam dunia ini bagi kita? Semuanya kita bisa muhasabah dan berintrospeksi bagi diri kita sendiri, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Bisa saja COVID-19 ini adalah ujian keimanan kita kepada Allah. Mungkin karena kita takabur, mungkin karena kita sudah terlalu banyak melenceng, atau mungkin karena tertanam pada diri kita, kita ingin menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat 5. Bisa saja Allah turunkan berbagai macam musibah, karena itu adalah ujian bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dalam perspektif lain, tergantung bagaimana kita menilai dan melakukan muhasabah terhadap sebuah fenomena musibah yang terjadi saat ini, terutama COVID-19. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, akhlak seorang muslim dalam menghadapi musibah, terutama pandemi global COVID-19 ini, di samping keyakinan yang kuat dan teguh bahwa ini berasal dari Allah, yang kedua adalah sepantasnya kita umat Islam bersabar dalam menghadapi musibah ini. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir ala ma asabak inna dzalika min ajmil umur. Dan bersabarlah kalian semua, karena sabar ini adalah suatu perkara yang sangat penting bagi kita ketika menghadapi musibah ini. Yang kedua, kita harus bersabar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Umat Islam tidak usah panik, apalagi putus asa sampai bunuh diri, sampai menganggap bahwa ini tidak ada penyelesaiannya, bahwa ini tiada akhirnya, sehingga kita apatis, sehingga kita tidak ada lagi kemauan dan kekuatan untuk melakukan berbagai hal karena situasi yang sangat sulit seperti yang terjadi saat ini di pandemi COVID-19 ini. Bagi kita umat Islam, akhlak yang harus kita tanamkan ketika menghadapi musibah, terutama pandemi COVID-19 ini adalah sabar. Kita senantiasa bersabar, senantiasa optimis, terbangun pada diri kita kekuatan bahwa kelak virus ini akan hilang dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan sabar yang kita miliki ketika menghadapi musibah ini. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, akhlak seorang muslim ketika menghadapi musibah, terutama pandemi global COVID-19 adalah, setelah sabar adalah kita harus berusaha mengatasi musibah pandemi COVID-19 ini. Akhlak seorang muslim tidak boleh menyandarkan, menyerahkan sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, terutama musibah, kita serahkan hanya berpangku tangan kepada takdir semata, tanpa ada proses, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada kasar yang kita lakukan sebagai seorang muslim.
Menghadapi pandemi COVID-19 ini, akhlak selaku muslim adalah kita tetap harus mencari solusi, bekerja, ikhtiar, kasar, dan terus kita usahakan agar kita bisa mengatasi pandemi global COVID-19 ini. Peristiwa pandemi COVID-19 ini bukan hal yang baru dalam dunia Islam. Sekian ribu tahun yang lampau, peristiwa musibah seperti COVID-19 ini sudah terjadi, yang disebut dengan wabah taun. Dalam sebuah hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih, ada di kitab Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bi taun bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Ini Nabi kita mengajarkan demikian. Kata Nabi, "Idza sami'tum bi taun," kalau kau mendengar ada wabah taun dalam satu negara, bi ardin fala tadkhuluha, maka kau jangan masuk ke negara itu. Karena kalau kau masuk, kau akan kena wabah taun itu. Itulah ajaran Islam. Itulah ikhtiar. Kalau kita mendengar di Cina ada virus yang sangat membahayakan, COVID-19, warga negara Indonesia jangan pergi ke Cina. Kalau kita dengar di Malaysia dan di beberapa negara ada wabah, di ardin fala tadkhuluha, kau jangan pergi ke sana. Kalau di Jawa Barat kita dengar ada wabah yang sangat mematikan, orang Banten jangan pergi ke Jawa Barat. Fala tadkhuluha, itulah ikhtiar. Kita menjaga diri kita agar tidak terkena. Tetapi kata Nabi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Tetapi kalau wabah itu sudah terjadi di kampung kamu, di negara kamu, di kota kamu, wa fala takhruju minha, maka kau jangan keluar dari rumah-rumah kamu sekalian, karena kau kalau sering keluar kau akan terkena virus dan wabah itu. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau virus itu sudah terjadi di negara kita, kampung kita, kota kita, lingkungan kita, fala takhruju minha, kau jangan keluar kecuali untuk kebutuhan yang sangat penting, karena kalau kau keluar kau akan terkena wabah virus yang sangat membahayakan. Itulah ajaran Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan mengajarkan kepada kita berikhtiar ketika terjadi wabah taun seperti yang terjadi sekarang, wabah COVID-19. Kalau kita dengar di satu daerah ada wabah yang sangat membahayakan, kau jangan masuk ke negara itu. Tapi kalau sudah terjadi virus itu, sudah banyak korban, sudah banyak bukti yang meninggal, yang terkena, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan engkau ada di kota itu, di kampung itu, di lingkungan itu, fala takhruju minha, kau jangan keluar kecuali kalau untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Itulah ajaran Islam yang sangat menghargai proses. Kita tidak boleh berkata dengan lantang, saya tidak takut corona, mati corona atau mati yang lain sama saja. Kita tidak boleh menantang maut. Kita diajarkan dalam doktrin ajaran Islam untuk menghargai proses. Kita diberi akal, kita diberi hati untuk melihat realita dari sebuah peristiwa musibah yang terjadi. Kita dianjurkan memperbanyak ikhtiar. Makanya pemerintah kenapa begitu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena memang itulah ikhtiarnya. Kita menjaga dan mengikuti protokol kesehatan agar kita tidak terkena wabah, terutama COVID-19 ini. Kita harus realistis melihat bahwa ini virus benar-benar ada, atau mungkin saja saat ini pun ada di sekeliling kita karena kita tidak tahu. Makanya dikenal OTG, orang tanpa gejala, karena memang kita tidak tahu, sangat kecil sekali virus ini. Fala takhruju minha, kau jangan keluar. Inilah protokol kesehatan. Apalagi pandemi COVID-19 ini, kalau kita baca, kita teliti, kita telaah dari para ahli kesehatan, para ahli epidemiologi, bahwa banyak yang mengatakan bahwa virus ini akan berakhir secara alami. Sambil menunggu vaksin, obat, dan lain sebagainya, kata para ahli epidemiologi,
epidemiologi bahwa virus ini akan berakhir secara alami, tergantung kekuatan imun tubuh kita ketika menghadapi virus COVID-19 ini. Bayangkan kalau itu benar-benar terjadi, tidak ada kata lain kecuali kita mendisiplinkan diri kita mengikuti protokol kesehatan, mengurangi berbagai macam kerumunan, senantiasa hati-hati dalam bergaul karena ini menjadi sumber penyebaran dan penularan. Itulah ajaran Islam yang harus betul-betul kita lakukan dan kita ikuti bersama. Kita tidak bisa menyerahkan, bersandarkan kepada takdir semata. Meskipun ini memang takdir Allah, tapi umat Islam diajarkan untuk berikhtiar, bekerja, berusaha, mencari solusi agar musibah ini cepat tertanggulangi dan teratasi. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Dan yang terakhir, dari sekian banyak akhlak seorang muslim ketika menghadapi musibah, terutama di pandemi global COVID-19 ini, yang terakhir adalah kita dianjurkan untuk terus berdoa, bermunajat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita yakin bahwa virus ini memang bersumber dari Allah, berasal dari Allah, yang kedua kita dianjurkan untuk bersabar, yang ketiga kita terus dianjurkan berusaha, berikhtiar siang dan malam. Jangan lupa yang terakhir, akhlak seorang muslim adalah kita harus tetap membangun optimisme dengan memperbanyak doa, munajat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terakhir. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah di musim pandemi global COVID-19 ini, umat Islam semakin dekat kepada Allah. Kita semakin rajin sholat tahajud. Kita semakin rajin bermunajat dan berdoa kepada Allah. Sudah berapa banyak cucuran air mata yang keluar dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita harus yakin betul bahwa suatu saat doa-doa kita akan didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di saat musibah COVID-19 ini, umat Islam harus semakin dekat kepada Allah, jangan semakin jauh. Kita harus semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita semakin melipat gandakan ibadah kita kepada Allah, dan semakin kita sering di malam hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun dengan doa, dengan kekuatan doa, itu bisa terjadi berbagai macam mukjizat yang di luar akal dan kemampuan manusia. Dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, keputusan ketentuan Allah ini, kecuali salah satunya adalah dengan cara kita memaksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, khatib Jumat mengajak dan mengimbau, mari terus kita kencangkan, kita kuatkan munajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pesimis, apalagi di sela-sela doa kita ada keraguan, ada ketakutan dan lain sebagainya. Kita harus optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan segala musibah terutama COVID-19 ini akan cepat berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, itulah beberapa hal akhlak seorang muslim dalam menghadapi musibah, terutama di pandemi global COVID-19 ini. Akhirnya kita hanya bisa bermunajat, berdoa, bertawakal, dan menyerahkan musibah yang terjadi saat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ikhtiar kasab terus kita lakukan. Akhirnya semuanya muaranya kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita membangun optimisme bahwa insya Allah dalam waktu dekat, tidak terlalu lama lagi, COVID-19 akan hilang dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kembali hidup normal tanpa dihantui rasa takut, rasa was-was, dan kita akan kembali melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk aktivitas ibadah seperti biasa, tidak seperti sekarang ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu
Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yajibu alaina min hamdihi wa tanzimihi wa nashkuruhu ala ihsanihi wa in'amihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qa'imu bi nasri. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi wa man ittaba syar'ahu wa tamassaka bidinihi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa qalul khairat wa jtanibu as-sayyi'at. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ajal min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anal bala wal ghala wal corona wal fahsya wal munkar wasyuq al mukhtalifah wasada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa bi buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man hadalal muslimin wa a'ti kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.